Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama, Aida Fairuz Najwa, kedua, Balkis Kamil Setiawan Putri, ketiga, Nabila Rizkia Talita Sintabila, keempat, Nailah Salis, dan kelima, Regita Septia Ramadhani akan mempresentasikan materi mengenai gas mulia. Yuk ikuti penjelasan kita. Apa sih yang dimaksud dengan gas mulia? Gas mulia adalah istilah yang digunakan dalam kimia untuk mengacu pada unsur-unsur kimia tertentu yang terletak dalam kelompok gas di tabel periodik, terutama golongan 8A, yang juga dikenal sebagai golongan gas mulia atau gas inert. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat gas mulia. Sifat-sifat gas mulia dibagi menjadi dua, yakni sifat kimia dan sifat fisika. Adapun sifat kimia, yakni kulit terluarnya sudah penuh sehingga bersifat stabil, sangat inert, hanya beberapa senyawa yang dapat dibentuk. Senyawa tersebut adalah XeF2, XeF4, dan XeF6. Adapun sifat fisika adalah tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sedikit larut dalam air. Sebagai gas monoatomik, bersifat non-polar, titik cair sangat rendah karena memiliki gaya London antar molekulnya sebanding dengan massa molekulnya. Sifat kimia unsur-unsur golongan utama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Adapun kelimpahan pada gas mulia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Dari tabel kelimpahan unsur di udara, kita mendapatkan informasi bahwa unsur gas mulia yang paling banyak terdapat di udara adalah argon, sedangkan unsur gas mulia yang paling sedikit adalah radon yang bersifat radioaktif dengan waktu paruh yang pendek, yaitu 4 hari, dan meluruh menjadi unsur lain. Selanjutnya, pembuatan gas mulia. Yang pertama, pengambilan helium dari gas alam. Untuk memperoleh gas helium murni, dilakukan proses ekstraksi gas alam, kemudian dilakukan pemurnian dengan proses sistem kriogenik dan absorpsi. Kriogenik sendiri adalah pemberian tekanan pada gas alam, kemudian didinginkan dengan cepat sehingga bisa dipisahkan. Kemudian dilakukan pemurnian dengan absorpsi. Yang kedua, pengambilan neon, argon, kripton, xenon dari udara. Pada tahap awal, dilakukan pemisahan udara dari CO2 dan uap air. Selanjutnya, udara diembunkan dengan pemberian tekanan 200 atm dan diikuti dengan pendinginan cepat. Hasil dari proses ini adalah sebagian besar udara membentuk fase cair dan kandungan gas mulia lebih banyak, sekitar 60% gas mulia argon, kripton, xenon. Sisa udara yang berisi helium dan neon tidak mengembun karena titik didihnya sangat rendah. Langkah berikutnya, argon, kripton, dan xenon dipisahkan dengan menggunakan proses absorpsi atau destilasi fraksionasi. Proses absorpsi, tahap awal nitrogen dan oksigen dipisahkan terlebih dahulu dengan mereaksikan oksigen dengan CO panas. Sedangkan nitrogen direaksikan dengan magnesium membentuk magnesium nitrida. Hasil dari pemisahan ini, argon, xenon, dan kripton diabsorpsi oleh arang teraktivasi. Saat arang dipanaskan perlahan, setiap gas akan keluar dari arang. Akhirnya, pada suhu kurang lebih min 80 derajat Celcius diperoleh argon, sementara kripton dan xenon diperoleh pada suhu yang lebih tinggi. Sedangkan proses destilasi bertingkat adalah proses pemisahan zat berdasarkan perbedaan titik didih zat. Titik didih nitrogen paling tinggi, sehingga nitrogen dapat dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian argon dan oksigen dipisahkan, sedangkan xenon dan kripton dipisahkan pada tahap destilasi berikutnya. Yang terakhir, perolehan radon. Radon diperoleh dari peluruhan unsur radioaktif U238 dan peluruhan langsung Ra226. Radon cepat meluruh menjadi unsur lain. Radon mempunyai waktu paruh 3,8 hari. Selanjutnya, adapun pemanfaatan unsur kimia gas mulia. Yang pertama, helium. Helium dimanfaatkan sebagai pengisi balon gas karena ringan dan tidak efektif. Kedua, dalam bentuk cair digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah.
Kedua, neon. Neon digunakan mengisi lampu reklame yang memberikan warna merah ketika dialiri listrik. Kedua, campuran neon helium digunakan sebagai laser. Selanjutnya, argon. Argon dimanfaatkan untuk membuat atmosfer inert dalam penggelasan logam titanium. Kemudian, pengisian bola lampu pijar karena tidak bereaksi dengan kawat wolfram pada suhu tinggi. Selanjutnya, krypton. Unsur krypton dapat dimanfaatkan sebagai pengisi lampu reklame dan landasan pesawat. Adapun juga dimanfaatkan sebagai fotografi. Selanjutnya, xenon. Xenon dimanfaatkan sebagai pengisi lampu reklame, pembuatan tabung elektron, serta pembiusan pada bedah. Yang terakhir, radon. Radon digunakan untuk sistem peringatan gempa. Kadar Rn pada bebatuan dijadikan indikator adanya gempa bumi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya, karena kami juga masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih telah menonton. Kami kira tidak ada yang mau bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.